Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, tanggal 1 Agustus 2020, di mana kita memperingati Santo Alfonsus Liguori, pendiri Redemptoris. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelamat umat manusia, Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat gerejamu. Semoga kami mengikuti jejak Santo Alfonsus Maria dan giat mengusahakan keselamatan sesama, supaya kami pantas memperoleh ganjaran di surga demi Kristus pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahunnya, Herodes menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, mengapa Injil diambil dalam pembicaraan tentang Herodes, Herodias, Yohanes Pembaptis? Karena Santo Alfonsus Liguori adalah seorang ahli hukum. Dalam kasus Herodes yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis, tentu ada rasa takut suara hatinya. Bertanggung jawab atas dipenggalnya kepala Yohanes Pembaptis. Dalam Injil ini digambarkan persekongkolan, perselingkuhan yang disembunyikan pada waktunya dia akan berbicara. Entah pada saat kita masih hidup, entah pada saat kita sudah pergi selama-lamanya. Sama seperti kebaikan akan dikenang, keburukan pun juga akan dibicarakan. Buktinya, peristiwa Herodes dan Herodias masih dibicarakan di dalam Injil.
di mana ambisi-ambisi pribadi, kenikmatan-kenikmatan yang dilakukan pada masa-masa yang lalu tetap menjadi sebuah cerita. Dan hal ini menjadi sebuah contoh bagi kita, agar kita hati-hati dengan dirinya sendiri. Agar kita berhati-hati agar kita tidak berselingkuh. Agar kita hati-hati untuk tetap jujur dalam kehidupan kita, disiplin, tanggung jawab dalam kehidupan kita. Bau yang sedikit akan menyebar kemana-mana. Biarpun kita pandai berargumen, ada waktunya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada waktunya dia akan jatuh juga. Inilah Injil pada hari ini. Di mana Herodes sendiri takut kepada Yesus dan menggambarkan tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuhnya hanya untuk kesenangan pribadi. Maka ketika kita berkuasa, tolong perhatikan agar kekuasaan kita dilakukan dengan bijaksana. Ketika kita di atas, lihatlah ke bawah. Jangan terus ke atas, nanti kita tersungkur. Dalam kehidupan berkeluarga, terutama juga untuk panggilan kami sebagai imam-imam, kita sudah berjanji setia, laksanakanlah kesetiaan itu walaupun harus dinikmati dan dilewati dengan air mata. Tapi air mata bahagia akan menyusul setelah kita menang atas semua percobaan, dan sebaliknya. Hari ini kita tertawa, tapi pada waktu kita menangis. Kenapa? Kita menyesal atas semua yang kita lakukan dalam hal yang buruk. Injil mengajak kita untuk melihat ke kedalaman diri kita, merefleksi diri kita, tidak usah melihat orang lain, perbaiki diri, dan marilah kita seperti Santo Alfonsus Liguori yang ahli hukum dan mempersembahkan diri sebagai ahli hukum kepada Yesus. Makanya dia mendirikan kongregasi Redemptoris, artinya Yesus Sang Penebus. Dialah yang menebus segala dosa-dosa kita. Maka mari kita datang kepada Yesus, kita bersujud, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, dan kita belajar dari sejarah agar kita tidak terperosok dan tergelincir. Semoga kita diberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang patut dipuji, Engkau sudah memberi kami Santo Alfonsus Maria Liguori sebagai pembagi dan bentara misteri penyelamatanmu. Semoga umat-Mu sering menerima santapan suci dan tak henti-hentinya memuji Engkau. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.